Waka pun mengeluarkan senjatanya, lalu memutuskan untuk melawan. Waka akhirnya mau masuk ke dalam gua. Dia memberikan tekapua kepada Mehe agar Mehe bisa menjaga diri sendiri dan tidak membebani Waka. Dengan berat hati Mehe pun memenggal kepala ayahnya. Mahia pun menjelaskan jika dulu kala Paman Mehe mengorbankan para pemuda untuk ditumbalkan kepada dewa agar dunia menjadi lebih baik. Ternyata sang paman saat itu merasa jika Waka dan Mehe adalah ancaman. Dia menjebak Waka dan Mehe sehingga mereka pun tenggelam di lumpur hisap. Mehe pun menantang duel pamannya untuk memutuskan siapa yang akan memimpin kedua suku ini. Setelah itu Waka dan Mehe berangkat. Mereka berangkat dengan berlari karena ibu Mehe mengatakan sangat berbahaya jika mereka kemalaman di jalan menuju hutan sakral. Pertarungan pun tidak terelakkan. Waka tidak diunggulkan saat itu. Terlihat serangan Waka dapat ditangkis, dan Waka juga mendapatkan serangan dari Tehau, mendorong Tehau keluar garis. Iblis Tipua yang dari tadi sudah mengawasi mereka langsung menyeret Tehau. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita The Deadlands, yaitu episode keempat. Untuk kalian yang belum menonton alur cerita episode sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi. Dan juga saya sarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena pengalaman menonton sudah pasti lebih menarik dibanding menonton alur ceritanya. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di episode ini, setelah pertarungan Waka dengan Tehau, semua orang memutuskan untuk kembali ke tempat Hine, kecuali Hako yang memutuskan untuk pergi ke suatu tempat dan tidak ingin pulang ke desa Tamoe ataupun ke tempat Hine. Pada malam hari di tengah perjalanan, tatkala Pepe dan Wana sudah tertidur, Mehe sempat saling tatap dengan Waka, hingga kemudian mereka saling memalingkan wajah karena keduanya masih kesal dengan kejadian Tehau. Waka kesal karena Mehe terlihat membela Tehau, dan Mehe kesal karena Waka masih saja arogan. Di sisi lain di depan gua bekas Waka bertarung, datang Tehau yang sudah dirasuki Tipua. Tehau mengambil senjatanya yang sempat tertinggal. Keesokan harinya, Waka dan CS pun berangkat kembali. Kala itu Pepe mengaku tidak berdaya untuk berjalan, sehingga dia dibopong menggunakan tandu buatan oleh Waka dan Wana. Sayangnya lama-kelamaan karena tubuh Pepe berat, Waka pun menjatuhkan tandunya lalu menyuruh Pepe untuk berjalan sendiri. Karena menurut Waka, Pepe sangat terlihat bisa berjalan. Pepe terus-terusan beralasan jika dia sedang sakit. Waka yang teguh pada pendiriannya terus memaksa Pepe hingga Waka menanyakan. Lalu Pepe menjawab, karena Tipua yang di dalam tubuh Pepe masih ngeyel, Waka pun terus menekan Pepe hingga dia pun mau berjalan. Selama perjalanan, Waka terus-terusan mengintimidasi Pepe dengan memukul kepalanya. Juga ketika Pepe mencoba melarikan diri, tali yang sebelumnya sudah diikat ke leher Pepe ditarik oleh Waka. Mehe dari tadi sebetulnya merasa iba kepada Pepe, berbeda dengan Waka dan Wana yang percaya jika yang mengendalikan Pepe adalah Tipua. Sedangkan Mehe meragukan hal tersebut, hingga di saat Pepe terjatuh pun, Mehe memberikan air minum kepada Pepe. You knew I had protection. I suspected. No. Waka dan Mehe terus-terusan berseteru pada saat itu. Waka juga menyinggung tentang batu sihir yang tidak Mehe bagi kepada Waka. Lalu tidak terasa saat itu mereka sampai di lingkaran penangkal anti Tipua buatan Wana yang sempat Mehe perbaiki. Karena malam sudah akan tiba, Waka CS pun memutuskan untuk tidur di lingkaran tersebut. Ketika tidur, Waka terpanggil ke dunia roh oleh Ka. Di sana mereka mengobrol mengenai penyihir wanita yang sempat ingin menggorok leher Waka, serta mengenai roh lain yang juga berbicara dengan Waka, yaitu ibunya. Ka juga mewanti-wanti Waka untuk tetap menjaga Mehe. Terakhir, Ka membahas bahwa harusnya Waka tidak bertarung dengan Tehau. Karena itu memberi kesempatan Tipua untuk masuk ke dalam tubuh Tehau yang seorang petarung hebat. Pembahasan mengenai Tehau pun membuat Waka kembali lagi ke dunia nyata. Kala itu Waka terkejut tatkala melihat ke arah samping. Ternyata di sana ada Tehau dengan tubuh yang pucat, tandanya dia sudah dirasuki Tipua, sedang duduk sila memperhatikan Waka. Waka mengambil senjatanya yang berada di samping kepalanya. Hal tersebut pun membuat Mehe dan yang lainnya terbangun lalu terkejut melihat Tehau dengan tubuh pucat. Tehau saat itu memprovokasi Waka. Pepe menjadi orang yang sangat senang mendengar Tehau memprovokasi serta memberitahu tentang Waka di masa lalu. The glorious Tehau.
Waka yang merasa sakit hati pun terpancing. Dia melangkah keluar garis untuk bertarung. Meskipun Mehe sudah berusaha untuk menahannya karena tahu jika Tehao sudah dirasuki Tipua, Waka yang emosi tidak menghiraukan Mehe, lalu pertarungan pun tidak terelakkan. You're slow. Di pertarungan tersebut, Waka mengungguli Tehao dalam kecepatan. Namun tidak berlangsung lama hingga Waka tetap saja tersudutkan dan Pepe terlihat senang melihat Waka tersiksa. Di saat Tehao ingin mencoba masuk ke lingkaran penangkal Tipua, Waka bangkit kembali. Lalu Waka pun berhasil memenggal Tehao dikala Waka dicekik. Terlihat wujud Tipua yang berbentuk bayangan hitam keluar dari tubuh Tehao. Wana dan Mehe menyuruh Waka untuk cepat-cepat masuk ke dalam lingkaran. Untungnya, Waka bisa masuk ke lingkaran sebelum Tipua merasuki Waka. Waka CS berhasil melewati malam dengan aman. Keesokan harinya, mereka sampai di tempat Hine. Waka yang berhasil membawa Wana kembali dengan selamat, menagih janji kepada Hine yang akan meruqyah Pepe. Hine pun mempersilahkan Pepe untuk masuk ke dalam, lalu meminta Waka dan Mehe untuk menunggu di luar dan jangan ke dalam apapun yang terjadi kecuali mereka yang memintanya. Di saat proses ruqyah dimulai, di luar rumah, Waka menunggunya sambil berlatih. Mehe yang memperhatikan Waka meminta maaf atas segalanya, termasuk sudah menyebutnya budak karena Mehe tidak tahu jika Waka dulunya adalah seorang budak. Lalu di tengah percakapan, Waka dan Mehe mendengar suara gerangan. Saat itu juga Wana keluar dan meminta Waka untuk masuk membantu, kecuali Mehe yang disuruh untuk tetap berdiam di luar. Proses ruqyah kembali dimulai. Mehe yang berdiam di luar terus-terusan mendengar suara gerangan hingga akhirnya dia pun masuk ke dalam. Lalu Hello, boy. What is your name? What is your... Mehe meminta semua orang untuk menghentikan ruqyah tersebut karena itu terlihat menyiksa Pepe. Waka yang kesal melihat tingkah Mehe, membawa Mehe keluar rumah dan memberitahu kebenarannya jika Mehe terlalu baik yang sampai-sampai Tipua pun terlihat baik di hadapannya. Mehe menyangkal tuduhan Waka. Mehe berpendapat jika mungkin saja Tipua di dalam tubuh Pepe sudah hilang. That thing that's inside the boy. Or everyone else. Singkat cerita, setelah perdebatan tersebut, akhirnya Mehe masuk lagi ke dalam rumah. Di sana akhirnya Mehe menyadari jika Tipua masih ada di dalam tubuh Pepe, karena saat itu Pepe menyinggung tentang ayah Mehe yang mati di tangannya. I wouldn't. Mehe menyadari itu adalah Tipua karena memang selama bersama Pepe, Mehe tidak pernah sekalipun memberitahu Pepe tentang ayahnya. Ruqyah pun akhirnya kembali berlanjut dengan Mehe yang ikut membantu. Sedikit demi sedikit, iblis Tipua memperlihatkan kelakuannya hingga Rapoto yang berada terlalu dekat dengan Pepe harus tertusuk oleh pisaunya sendiri yang diambil oleh Pepe. Rapoto langsung mati seketika. Waka yang menyadari jika Rapoto akan berubah menjadi zombie, lekas membopong tubuh Rapoto dan untungnya Waka berhasil mengeluarkan Rapoto tepat di saat Rapoto berubah menjadi zombie. Hine yang kekurangan orang meminta Mehe untuk menggantikan posisi Rapoto, sehingga ruqyah dapat dilanjutkan kembali ke proses berikutnya. Di proses ini karena harus menyentuh Pepe, Hine mewanti-wanti Mehe untuk jangan terpengaruh oleh Tipua yang berada di dalam tubuh Pepe. Proses ruqyah sesi 2 dimulai. Waka yang memperhatikan merasa khawatir juga kasihan melihat Mehe dan yang lainnya menangis setelah menyentuh tubuh Pepe. Di saat Waka bertanya apa yang Pepe lakukan, Pepe hanya menjawab jika para wanita ini sudah jadi miliknya. Lalu Pepe juga memprovokasi Waka, hingga akhirnya Waka emosi dan langsung memukul Pepe. Hal tersebut membuat ruqyah sesi 2 tiba-tiba terhenti. Pepe kala itu komat kamit seperti memanggil temannya. Tiba-tiba Rapoto yang sudah berubah menjadi zombie menarik Wana ke dalam tanah. Waka CS pun putus asa karena mereka kekurangan orang lagi. Mehe yang mengetahui jika Waka terbiasa berbicara kepada roh, menyarankan kepada Hine untuk menggunakan Waka sebagai pengganti Wana. Karena memang tidak ada pilihan lain, Waka menyetujui saran Mehe. Hine pun memberi instruksi kepada Waka untuk membiarkan Tipua yang berada dalam tubuh Pepe menguasai pikirannya dan jangan berbohong tatkala Tipua tersebut bertanya-tanya kepada Waka. Setelah semua persiapan selesai, ruqyah sesi 2 pun kembali dimulai. Ketika Tipua masuk ke pikiran Waka, Tipua tersebut menyerupai Marama istrinya. Untungnya saat itu Waka berhasil melewati ujian tersebut sehingga Tipua tidak mengambil alih pikiran Waka. I apologize.
Please, Mehe. Waka pun berpindah tempat ke sebuah gua yang di sana berada Mehe beserta ayahnya, disusul Hine yang baru datang. Waka dan Hine bekerja sama untuk membantu Mehe. Lalu Tipua pun tiba-tiba memperlihatkan wujudnya yang menyerupai Pepe. Hine berhasil menekan Tipua itu. Waka CS pun dapat kembali ke tubuhnya masing-masing. Kala itu Hine terus-terusan bertanya jenis Tipua apa kamu sebenarnya dan dari mana kamu berasal. What are you? Sambil berkomat kamit, Hine terus bertanya seperti itu hingga Tipua tersebut akhirnya bicara. Mikey! We are Mikey! We serve Vito! Tipua tersebut pun keluar dari tubuh Pepe. Sambil beristirahat, Pepe menjelaskan bahwa Tipua yang merasukinya adalah jenis Maiki. Pepe menjelaskan bahwa Maiki adalah pelayan dari Dewa Kegelapan yang bernama Wiro. Pepe juga memberitahu jika selama dia dirasuki oleh Maiki, Pepe melihat kerajaan Maiki di dunia lain. Ketika Waka bertanya, jadi penyebab semua ini adalah Wiro? Pepe menjawab jika penyebabnya bukanlah Wiro, melainkan ayahnya, yaitu Tekaipo. Seketika Waka langsung terdiam lalu pergi keluar. We need to talk! We need to talk now! Waka memanggil-manggil ibunya, lalu saat Waka masuk ke dunia roh, Waka memberitahu ibunya jika penyebab malapetaka ini adalah ayahnya, Tekaipo. Ibunda yang mendengarnya langsung tersenyum dan mengatakan jika ini adalah sebuah takdir, di mana mereka bisa membalaskan dendamnya kepada ayah Waka. Lalu setelah itu episode keempat pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten spoiler dari Ewok Story. Baiklah, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa lagi.